warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yusriyati SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ratnawati, guru kelas 8 dengan anak berkebutuhan khusus, hambatan intelektual atau anak tunagrahita. Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Ibu? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bu Ratna, saya hari ini akan mengadakan kegiatan pra-observasi untuk mengetahui kesiapan Ibu saat mengajar nanti di kelas. Mengapa saya melakukan kegiatan percakapan pra-observasi? Untuk melihat sejauh mana pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baiklah Bu Ratna, saya ingin mengetahui materi apa yang akan Ibu bawakan di dalam kelas nanti. Baik, pelajaran yang akan saya bawakan di kelas nanti yaitu pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi mengenal perumusan Pancasila melalui kartu kronologis lahirnya Pancasila. Ya. Berarti mata pelajarannya pendidikan Pancasila dengan materi kronologi lahirnya Pancasila. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa Bu? Yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan tanggal perumusan Pancasila. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyusun kartu kronologis lahirnya Pancasila. Oh iya, saya ulangi ya Bu, berarti tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyebutkan tanggal perumusan Pancasila, kemudian menyebutkan tokoh-tokoh yang menyusun teks Pancasila, kemudian anak-anak juga akan menyusun kartu kronologis sejak lahirnya Pancasila. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai apa saja Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian strategi, model pembelajaran dan metode yang ingin Ibu terapkan apa Bu? Jadi strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan metode discovery learning, di mana anak menemukan atau menyusun kartu kronologis lahirnya Pancasila. Sedangkan media yang saya gunakan yaitu laptop, LCD, dan kartu kronologis lahirnya Pancasila yang sudah saya siapkan. Oke, Bu Ratna, kalau boleh tahu kapan ya kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Jadi pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober itu di jam pertama Ibu selepas upacara bendera. Oke. Berarti sampai jumpa ya Bu di tanggal 21 Oktober setelah kita selesai upacara bendera. Saya akan berkunjung ke kelasnya Bu Ratna. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya ke sekolah? Senang. Senang? Oh ya, terima kasih. Siapa temannya yang tidak hadir? Lydia. Kenapa Lydia nak? Mungkin saat ini. Oh sakit.
sekarang ibu mau tanya, simbol siapa yang tahu sila pertama bunyinya bagaimana? Ya apa? Tuhan yang Maha Esa. Ya betul. Apa lambangnya nak? Bintang. Bintang. Betul. Yang kedua, sila kedua apa? Siapa yang tahu? Kemanusiaan. Ya adil dan beradab. Ya, lambangnya apa? Simbolnya apa? Rantai. Betul. Nah, sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ya, lambangnya? Pohon beringin. Ya, pohon beringin. Nah, sekarang sila keempat. Kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan. Ya, lambangnya apa? Banteng. Kepala. Kepala banteng. Nah, sekarang sila kelima bunyinya terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Nah, Indonesia. simbolnya Padi dan kapas. padi dan kapas. Nah, sekarang kalian sudah tahu simbol-simbol dari sila Pancasila. Sekarang kita masuk ke sejarah lahirnya Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak langsung begitu saja ada yang merumuskannya. Coba yang merumuskan Pancasila. Semuanya ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sebentar ibu akan bagikan kartu. Kalian susun lahirnya Pancasila ya. Siapa yang menyusun, bagaimana sejarah Pancasila lahir. Siapa yang tahu Pancasila diperingati setiap tanggal berapa? Tanya ibu, ada kartu kronologis lahirnya Pancasila. Jadi lihat tanggalnya. Ini nah. Sekarang coba kalian susun lah sejarah lahirnya Pancasila. Mulai lihat tanggalnya. Pertama tanggal berapa dulu? 29 Mei. Kenapa mengantuk Naija? Kasih dulu tepuk semangat. Ayo kita tepuk semangat dulu. Begini ya. Tepuk semangat. 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 Sudah mesti mengantuk Naija? Tidak. Nah, sekarang naik satu-satu bacakan. Coba tempel. Mana tanggal 29 sini? Mana tanggal 29? Coba cari. Mana yang 29? Mana yang 29 Mei? Nah, sudah? Dah. Siapa yang sudah? Ya. Coba Pancasila mana dari sini nah tanggalnya? Pancasila. Ya, tanggal berapa? Tahun 19. 1945. Ya, 1945. Siapa dulu yang merumuskan itu? Bapak. Bapak Ini namanya Muhammad. Muhammad Ya. Yudhuni. Ya, siapa yang merumuskan itu? Bapak Bapak Soekarno. Soekarno. Bila sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Ya, tanggal berapa ini yang pertama? Tanggal 29 Mei 1945. Ya, siapa yang merumuskan pertama? Bapak siapa itu? Muhammad Yamin. Ya, Bapak Muhammad Yamin. Yang kedua pada tanggal ini. Ya. 31 Mei 1945. Ya, yang merumuskan M.R. Sutomo. Ya, yang terakhir Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian lahirlah Pancasila. Coba sebut Pancasila dulu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. 3. Persatuan Indonesia. Ya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Sekarang ini banyak 1000 satu Juli. Ya. Juli 1000. O W Wow, ya sudah ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang lahirnya sejarah Pancasila. Siapa yang masih ingat siapa tokoh yang merumuskan? Siapa? Bapak Muhammad Yamin. Siapa lagi yang kedua? Profesor Dr. Sutomo. Yang ketiga Insinyur Soekarno. Kemudian tanggal 1 Juni lahirlah Pancasila. Nah, sekarang kita sudah simpulkan tadi kita tentang belajar apa? Sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sekarang ibu tanya bagaimana perasaannya mengikuti pelajaran hari ini? Baik. Senang. Sam, guli, sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Yuslia
Suryati, calon guru penggerak angkatan 11. Saya ada Ibu Ratnawati SPD sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Apa kabar Bu Ratna? Sehat? Nah, selain Ibu Ratna, ada juga pengajar praktik saya, Bapak Samsul Alam. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak Alam? Alhamdulillah. Sehat. Sehat? Alhamdulillah. Akan mengajukan pertanyaan terkait dengan observasi yang telah kita lakukan di kelas Ibu. Bagaimana perasaan Ibu terkait proses yang telah kita lakukan? Terima kasih. Perasaan saya sewaktu diobservasi oleh Ibu, awalnya itu tegang, nervous karena baru kali ini mengajar terus disaksikan oleh Ibu. Lama-lama alhamdulillah sudah baik. Awalnya Ibu tegang. Kenapa sih tegang? Karena kan mungkin siswa saya tidak terbiasa kalau ada orang lain di dalam kelas. Apalagi siswa saya itu ada yang autis satu orang. Jadi kadang dia mencari perhatian kadang dengan mencubit saya atau melempar pulpen yang dia pegang. Memang seperti itulah pelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama itu siswa mampu menyebutkan tanggal lahirnya Pancasila. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila. Dan yang ketiga itu siswa mampu untuk menyusun kartu kronologis lahirnya Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa mampu menyebutkan tanggal lahir Pancasila, kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan Pancasila dan menyusun kartu kronologis lahirnya Pancasila. Ceritakan area pengembangan yang ingin dicapai, pembelajaran berdiferensiasi dan yang terintegrasi dengan sosial dan masyarakat. Kenapa Bu? Karena kebetulan di dalam kelas saya itu kemampuan siswa saya berbeda-beda. Ada yang hanya mampu mencoret-coret, ada yang mampu mewarnai, dan ada yang mampu menulis, tapi tidak mampu membaca. Dia tahu apa yang dia tulis, tapi dia tidak paham yang dia tidak baca. Makanya saya menggunakan kartu, dengan kartunya di dalam itu ada tanggal perumusan, ada tokoh-tokoh yang terlibat, kemudian mereka susun itu dari segi keterampilannya. Ini untuk membantu mereka supaya mereka lebih memahami lahirnya Pancasila dan tokoh-tokoh yang terlibat. Diferensiasi Tapi untuk diterapkan pada murid-murid Ibu, karena kalau didengar dari cerita Ibu tadi betul-betul perbedaan satu murid dengan yang lain itu agak jauh. ya. Awalnya itu kurang efektif karena kemampuan mereka yang berbeda-beda. Dari kemampuan yang berbeda-beda ini, anak yang tidak mampu saya dampingi terus, terus yang agak mampu dia tutor teman sebaya, jadi dia membantu temannya. Nah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Awalnya ada siswa yang tidak mau fokus dalam proses pembelajaran. Setelah saya cari tahu, ternyata memang dari rumah moodnya sudah buruk, moodnya sudah tidak bagus untuk ke sekolah. Makanya pas di awal pembelajaran saya memutarkan lagu Garuda Pancasila untuk kembali menyemangati anak, dan alhamdulillah anak senang dengan media YouTube. Kemudian saya beri juga ice breaking tentang Pancasila dan mood anak sudah kembali. Seperti itu. Kira-kira bagaimana rencana atau tindak lanjut Ibu ke depan? Tindak lanjut saya ke depannya, saya ingin membuat media pembelajaran yang semenarik mungkin agar anak merasa tertarik dan nyaman ketika menerima pelajaran di dalam kelas. Ibu akan membuat media yang lebih menarik, membuat anak lebih senang lagi ya Bu belajar di dalam kelas. Kapan kira-kira akan Ibu lakukan dan diterapkan? Akan melakukan secepatnya, mungkin besok pada
kan Bu ya. Iya. Bukan hanya harus membuat kita menjadi tegar, Iya. ada ya Nervous. jadi tidak usah nervous, malah apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan observasi kita tadi? Ya, dari kegiatan observasi ini saya bisa melihat siswa saya mana yang tidak fokus, mana yang tidak mau belajar, terus bagaimana cara saya untuk mengembalikan mereka, bagaimana supaya mereka bisa melakukan pembelajaran yang dengan nyaman dan mereka besok mau kembali lagi ke sekolah dengan perasaan yang sehat. Ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu. Selanjutnya Pak Alam sebagai pengajar praktik mungkin ada yang akan disampaikan berkaitan dengan observasi pasca supervisi akademik. Jadi, terima kasih Bu pra-observasi yang kita ingin area pengembangannya di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi sosial emosional.